Halo semua, perkenalkan nama saya Firly Lipori. Saya dari Prodi Kehutanan dengan nomor induk mahasiswa 2021 80061. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam iklim yang ada di Indonesia dan klasifikasi iklim. Mau tahu lebih lanjut? Berikut penjelasannya. Tahukah kalian apa itu iklim? Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca pada suatu wilayah yang sangat luas dalam periode waktu yang sangat lama. Iklim terjadi dalam waktu lama, umumnya 11-30 tahun, yang disebabkan oleh letak geografis dan topografi suatu wilayah yang mempengaruhi posisi matahari terhadap daerah di bumi. Iklim di Indonesia terbagi menjadi dua. Apa saja ya? Yang pertama, iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki laut yang sangat luas. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua, iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi terjadi hujan. Yang pertama, iklim matahari. Iklim matahari adalah pembagian iklim berdasarkan letak lintang atau berdasarkan banyak sedikitnya sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi. Iklim matahari dibagi menjadi 4. Yang pertama, iklim tropis. Iklim tropis berada pada 23/2 derajat lintang utara sampai 23/2 derajat lintang selatan. Dengan ciri-ciri iklim tropis adalah sebagai berikut: suhu udara rata-rata tinggi, curah hujan tinggi, dan sinar matahari sepanjang tahun. Wilayah yang meliputinya Asia Tenggara, Asia Selatan, Australia bagian utara, Afrika Tengah, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Yang kedua adalah iklim subtropis, berada pada 23/2 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang selatan. Dengan ciri-cirinya, yang pertama, curah hujan sedikit atau beriklim kering. Yang kedua, suhu rata-rata tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Yang ketiga, mulai terdapat 4 musim. Iklim yang ketiga yaitu iklim sedang, berada pada 40 derajat lintang utara sampai 66 derajat lintang selatan. Dengan ciri-cirinya, yang pertama, amplitudo suhu tahunan besar. Yang kedua, amplitudo suhu harian kecil. Yang ketiga, terdapat angin siklon dan badai. Yang keempat adalah iklim kutub, berada pada 66/2 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang selatan. Dengan ciri-cirinya, yang pertama, suhu sangat dingin dan bersalju. Yang kedua, terdiri iklim tundra atau panas dan iklim es. Yang kedua adalah iklim fisis. Iklim fisis adalah pembagian iklim berdasarkan letaknya terhadap daratan dan lautan. Iklim fisis terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, iklim maritim dengan ciri-ciri. Yang pertama, letaknya dekat pantai atau kepulauan. Yang kedua, suhu tahunan rata-rata rendah. Yang ketiga, amplitudo suhu harian kecil. Yang keempat, banyak awan dan hujan. Contohnya, negara-negara pada Asia Tenggara, Jepang, Taiwan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah iklim kontinental dengan cirinya. Yang pertama, letaknya di tengah-tengah benua. Yang kedua, amplitudo suhu besar. Yang ketiga, curah hujannya sangat sedikit. Contohnya, negara-negara yang ada pada Asia Tengah, USA bagian barat. Yang ketiga adalah iklim gurun dengan cirinya. Yang pertama, letaknya subtropik. Yang kedua, curah hujannya sangat kurang. Yang ketiga, penguapannya cukup tinggi. Dan yang keempat, amplitudo suhu sangat besar. Yang keempat adalah iklim ugahari. Dengan ciri-cirinya, letaknya pegunungan tinggi,
Yang kedua, amplitudo suhunya sangat besar. Contohnya pegunungan Himalaya, pegunungan Alpen, pegunungan Jaya-Wijaya, dataran tinggi Dieng, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah iklim kutub dengan ciri-cirinya, letaknya sekitar kutub. Yang kedua, suhunya sangat dingin dan bersalju. Klasifikasi iklim yang ketiga adalah iklim Junghun. Iklim Junghun adalah pembagian iklim berdasarkan ketinggian tempat dan tanaman budidaya atau tanaman pangan. Tempat penelitiannya biasanya dilakukan di Sumatera Selatan dan Jawa Barat. Iklim ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang paling rendah adalah iklim panas dengan ketinggian suhu 23,3 derajat sampai 22 derajat Celcius. Pada daerah panas ini ditumbuhi tumbuhan padi, tebu, karet, dan kelapa. Yang kedua adalah iklim sedang dengan ketinggian suhu 22 derajat sampai 17,1 derajat Celcius. Pada daerah sedang ini ditumbuhi tumbuhan tembakau, kopi, coklat, dan padi. Yang ketiga adalah iklim sejuk dengan ketinggian suhu 17,1 derajat sampai 11,1 derajat Celcius. Pada daerah sejuk ini ditumbuhi tanaman industri, sayuran, kopi, teh, dan kina. Yang keempat adalah iklim dingin dengan ketinggian kurang dari 11 derajat Celcius. Pada daerah dingin ini tak ada tanaman budidaya. Klasifikasi iklim yang keempat adalah iklim Koppen. Iklim Koppen adalah pembagian iklim berdasarkan suhu atau temperatur dan curah hujan. Iklim ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama iklim A pada daerah tropis, yang kedua iklim B pada daerah subtropis, yang ketiga iklim C pada daerah sedang maritim, yang keempat iklim D pada daerah sedang kontinental, yang kelima iklim E pada daerah Arktik atau kutub. Klasifikasi iklim yang kelima adalah iklim Smith-Ferguson. Iklim Smith-Ferguson adalah pembagian iklim berdasarkan jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Kriteria bulan menurut curah hujannya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bulan basah atau disingkat BB. Yang kedua, bulan lembab atau disingkat BL. Dan yang ketiga adalah bulan kering atau disingkat BK. Klasifikasi iklim yang keenam adalah iklim Olderman. Iklim Olderman adalah iklim yang berdasarkan jumlah urutan atau lamanya bulan basah dan bulan kering. Manfaatnya untuk membantu petani menentukan masa tanam atau masa panen. Kriteria bulan menurut curah hujannya juga ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bulan basah, yang kedua bulan lembab, dan bulan kering. Iklim Olderman ini membaginya berdasarkan segitiga Olderman. Terima kasih semua karena telah mendengarkan. Semoga apa yang didengar, apa yang dibaca bisa menjadi berkat dan bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain waktu. See you.